Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 202107. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini saya masuk pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, kita bisa lihat pengertian dari administrasi sarana dan prasarana dari pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi. Sarana sama dengan prasarana, namun konsepnya berbeda. Artinya apa? Artinya dalam undang-undang, semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan jadi digunakan secara langsung, dan itu adalah semua peralatan yang kalau salah satu indikasinya bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan. Kalau prasarana itu adalah fasilitas-fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak diinginkan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu, malah cenderung bisa gagal. Administrasi atau manajemen sarana prasarana atau SAPRAS yaitu segala kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan bangunan. Perlengkapan berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana prasarana pendidikan tadi, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang baik, pembagian kelompok dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama kita bisa lihat dan bisa kita sebut dengan site set atau lahan. Lahan yaitu letak atau lokasi lahan tanah jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Itu masuk jalan besar. Yang kedua bisa kita bilang seperti building atau bangunan. Building atau bangunan semua terstruktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses pembelajaran. Yang ketiga ada equipment atau perlengkapan. Perlengkapan itu yang dasarnya selalu kita pakai pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Perlengkapan seperti menggambar, perlengkapan olahraga, dan sarana komunikasi dan lain sebagainya. Yang keempat ada furniture atau perabotan, yaitu seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Selanjutnya kita bisa lihat dari prinsip dasar dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan atau manajemen atau administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama kita bisa lihat kegiatan administrasi sarana dan prasarana itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan, citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan itu. Yang kedua kita bisa lihat perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lembaga itu. Selanjutnya, administrasi sarana dan prasarana itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi, orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik.
Selanjutnya yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Kalau tadi peserta didik, sekarang kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK, pendidik atau tenaga kependidikan. Selanjutnya, yang terakhir yang kelima, adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekolah di bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya, yang punya kompetensi terkait dan bisa dipercaya. Selanjutnya kita bisa lihat dari aktivitas dalam proses administrasi sarana dan prasarana. Aktivitas proses dari administrasi sarana dan prasarana itu ada 8, mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan yang terakhir penghapusan. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu mengenai perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan administrasi itu terkait dengan start terus itu dibuat, yang terkait dengan kebutuhan pembelian pengadaan. Itu direncanakan untuk di tahun pembelajaran. Jadi prinsip komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi bukan hanya untuk satu disiplin saja, bukan hanya untuk satu bagian, tapi semua kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa. Seberapa pentingkah sarana itu harus diadakan untuk prodi atau program studi untuk sekolah, untuk kelas, apa bentuknya, apa jenisnya, apa kualitasnya. Selanjutnya ada pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya, yang diatur oleh undang-undang dan juga bisa menyewa. Menyewa merupakan langkah yang lebih baik, bahkan kalau mampu sekalipun, tetapi kebutuhan kita tidak akan dalam batas waktu yang terus-menerus atau berpanjangan. Juga kadang-kadang merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi ada pertimbangan krusial dan pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan itu. Yang 3 ada inventarisasi. Adalah barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengkodean, proses pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercapai sebuah barang milik negara. Sudah ada proses pencatatan, namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa, sehingga mencarinya jadi lebih mudah. Ketika kehilangan akan gampang mendeteksinya. Nah, selanjutnya yang keempat ada penyimpanan. Jika kalau sudah diinventarisir, direncanakan, diadakan, kemudian diinventaris. Setelah ada pengkodean, ada nama tercatat, maka disimpan dulu untuk disiapkan kategorinya. Barang ini kebutuhan untuk siapa, kelas mana, untuk prodi mana. Jadi tidak dibagikan dulu, tetapi disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan. Barang yang ada di lembaga, di sekolah, di perguruan tinggi, syarat pergudangan. Jadi istilahnya gudangnya berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, prosedur penyimpanan, dan segala macam. Jadi tetap ada prosedurnya. Selanjutnya yang kelima ada penataan. Kemudian barang itu didata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienis, menimbulkan minat belajar, data sedemikian rupa.
Yang keenam, penggunaan atau pemanfaatan. Barang yang tadi sudah ada di gudang, yang sudah diinventaris, sudah ditata sedemikian rupa, artinya dalam proses penataan kita langsung menempatkan penempatan, namanya barang ini ditempatkan di mana, siapa yang butuh. Kalau di perguruan tinggi itu akan jauh lebih jelas siapa yang minta, yang butuh ini dari hasil analisis dari awal dari proses perencanaan tadi. Siapa yang mengajukan permintaan itu, tingkat kebutuhannya apa, makna barang itu, kemudian disalurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan tadi, prodi-prodi membutuhkan, di sekolah juga begitu, guru mana yang perlu, itu kelas mana yang butuh, kemudian baru langkah yang lain digunakan setelah barang itu ditata, diserahkan, maka harus dimanfaatkan. Jangan tersimpan di gudang sebegitu lama. Barang itu digunakan atau dibeli, maka diadakan tujuannya untuk pemanfaatan demi berlangsungnya atau lancarnya proses pembelajaran. Penggunaan mulai dari penyusunan jadwal, masih diperhatikan pembagian tugas terkait dengan level pustakaan, operator komputer, dan lain sebagainya. Macam-macam urutan, semuanya ada di SOP, jelas dalam proses penggunaan, sehingga kaitannya apa nanti pemanfaatannya barang itu menjadi lebih aman atau lama. Jadi penggunaan itu harus mengikuti penyusunan jadwal yang jelas, pembagian tugas, apalagi kaitannya dengan perpustakaan, operator komputer, dan lain sebagainya. Yang ketujuh bisa kita lihat ada pemeliharaan. Dalam rangka memperpanjang nyawa atau pemanfaatan atau nilai manfaat dari sarana dan prasarana yang sudah diadakan atau dibeli manfaatnya untuk proses pembelajaran menjadi lebih panjang. Secara akademik, peserta didik atau dosen bisa memanfaatkan lebih lama pemeliharaan setelah barang itu ada. Kemudian dimanfaatkan setelah diinventaris, ditata, dimanfaatkan. Sarana yang dimaksudkan itu harus dipelihara. Ada pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara justru biaya yang lebih besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Maka harus ada petugas-petugas khusus yang melakukan pemeliharaan tersebut terhadap barang-barang milik negara untuk sekolah dan kampus. Yang terakhir bisa kita lihat ada penghapusan, yang artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi yang dibeli. Itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau atau bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan, artinya dihapus dari panorama, penomoran, pengkodean. Inventarisasi artinya adalah penghapusan adalah proses menghapus, membuang kode barang sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara. Yang dari penghapusan itu banyak alasannya, apakah karena tingkat kerusakan yang terlalu tinggi, atau barang atau sarana itu masih layak dipakai. Ketika dimanfaatkan, biaya pemeliharaan jauh lebih besar daripada biaya kita beli baru, maka mending dihapuskan atau dihibahkan. Jadi banyak alasan, tetapi jangan hanya sekedar rusak sedikit yang seharusnya bisa dibenahi, bisa diperbaiki, sehingga biaya yang dikeluarkan harusnya lebih kecil, dan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk yang lain itu bisa digunakan untuk kepentingan proses pendidikan. Yang lainnya bukan hanya sekedar untuk beli-beli barang atau sarana pendidikan yang sebenarnya bisa dipertahankan melalui proses pemeliharaan yang baik tadi.
Oke, kita sampai di bagian terakhir itu proses dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Terlihat dari rentang kegiatan atau aktivitas dari proses tersebut. Proses tersebut mengindikasikan terkait dengan penanggung jawab mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Karena barang atau sarana yang diadakan itu yang kita manfaatkan untuk kegiatan pendidikan sebesar-besarnya adalah untuk memanfaatkan proses atau menunjang proses pembelajaran mencapai tujuan pendidikan, dan sapras yang dimaksud itu bukan milik pribadi, bukan milik kelompok yang bisa dimainkan waktu dimanfaatkan sesuka hati, tetapi adalah barang yang dibeli dengan milik negara. Maka ia tercatat sebagai inventaris barang penghapusan. Mulai dari pengadaan sampai penghapusan harus mengikuti prosedur yang benar dan tepat. Nah, sekian penyampaian materi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Salma Kaya Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.